Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pertemuan ketiga, teman-teman ya. Tetap semangat, Fikra, bersahaja semua mata. Dan teman-teman, hari ini pertemuan ketiga dan kita akan masuk pertemuan ketiga tanggal 27 Maret 2024 hari Rabu pukul 10 pagi. Ya, teman-teman langsung aja saya share screen kepada teman-teman ya, tetap semangat teman-teman ya. Dalam puasa ini semoga kita mencapai hari fitri yang kemenangan hari fitri ya bersama keluarga tercinta ya, baik di Jakarta maupun di kampung halaman. Teman-teman kita mulai saja ya. Nanti teman-teman lihat di share screen kamera nomor 2 ya. Oke, saya akan share kepada teman-teman. Iya, oke. Jangan lupa teman-teman untuk kerjakan tugas-tugasnya teman-teman ya. Oke. Ya, teman-teman, kita masuk pertemuan ketiga tentang bisnis internasional, teman-teman. Dalam pertemuan ketiga ini, tanggal 27 Maret 2024, ya, tetap semangat teman-teman ya. Kalian sudah semester 6, dan nanti saat absensi, tolong teman-teman, saya ingatkan kembali, ya karena ya agar ada kedisiplinan, agar teman-teman mahasiswa nanti saat absensi mohon open kamera ya teman-teman ya, open kamera ya. Ini untuk kepentingan apa ya, kepentingan laporan kita ke BAK ya. Nah teman-teman, dalam bisnis internasional kita akan bicara tentang perdagangan global atau global trading ya. Jadi ini ada tugas kedua teman-teman ya, mohon dicicil ya, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Lebih banyak studi kasus teman-teman ya, harap perhatikan untuk kerjakan tugas studi kasus kedua dalam mata kuliah bisnis internasional ya. Baik, kita akan mulai saja. Nah teman-teman, perdagangan global ini apa ya? Artinya dalam bisnis kita akan melihat globalisasi perdagangan merupakan peluang ya, peluang atau change dalam bagaimana mengembangkan usaha bisnis Anda dan juga dalam bisnis marketing ya. Tentunya Anda sudah dapat ilmu marketing 1 2 ya dan marketing internasional bagi perusahaan, sehingga perusahaan Anda harus mampu ya. Saya tambahkan lagi M-nya nih ya, mampu bersaing ya. Namun juga sekarang ini dalam persaingan ini adalah merupakan tantangan ya, challenge ya bagi perusahaan atau negara yang sekarang tidak mempunyai daya saing tinggi. Artinya ini merupakan tantangan bagi Anda juga bagi negara, bagi company, bagi perusahaan ya. Sebab sekarang kita dibutuhkan daya saing tinggi ya. Artinya segala aspek ya, aspek dalam bisnis ini harus Anda kuasai ya. Sehingga teman-teman, sekarang ini ada namanya perusahaan bisnis multinational company atau MNC ya. Artinya siap atau ready atau telah mengembangkan sayap-sayap bisnisnya ya ke negara lain ya. Artinya Anda harus siap bersaing, teman-teman. Tadi seperti kata perkataan saya yang tadi di atas ya. Dan membuat berbagai variasi produk ya. Tentunya kalau Anda membuat variasi produk dalam kualitas produk ya yang sangat bermutu ya. Kemarin teman kita nanya, kenapa produk di luar negeri lebih yang diekspor ke luar negeri lebih bermutu, berkualitas, sedangkan di dalam negeri kurang. Nah ini ya, kemarin teman kita Sikram menanyakan hal tersebut ya. Ini merupakan tantangan teman-teman ya. Jangan jangan ekspor saja yang diperhatikan, di dalam negeri juga diperhatikan ya. Sebab pasar dalam negeri pun juga konsumen juga melihat ya. Makanya kalau kita lihat banyak produk-produk dari China ya berkualitas, harga ya, masalah harga kompetitif ya. Ini menjadi ini ya introspeksi bagi kita ya. Baik produk dalam bentuk industri, jasa dan produk apapun ya. Produk makanan juga sama ya. Bagaimana produk ini mempunyai bahan-bahan dasar yang berkualitas ya dengan harga yang bisa terjangkau
terjangkau oleh masyarakat, ya. Ini penting sekali ya, menjaga kualitas produk maupun pelayanan, servis, ya, serta ya manajemen perusahaan. Ya, ada 3 hal yang Anda harus perhatikan ya dalam perdagangan global, ya, harus siap teman-teman ya, yaitu pertama kualitas produk, kedua adalah pelayanan servis, ya, dan manajemen perusahaan. Ya, tentunya 3 hal ini saling terkait ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin Anda bicara kualitas produk tapi tidak bicara masalah servis, ataupun tidak bicara manajemen perusahaan ya. Artinya manajemen perusahaan yang bagaimana ya? Tentu ya berkualitas teman-teman ya. Nah, kawan-kawan, perdagangan global sekarang menuntut perusahaan harus dapat melakukan apa? Ya, keunggulan ya, keunggulan komparatif ya, dan keunggulan kompetitif ya. Komparatif artinya secara menyeluruh kawan-kawan ya. Produk Anda harus bisa unggul dari komparatif ya, secara luas ya. Misalnya Anda memproduksi apa ya? Misalnya produk Anda adalah produk pakaian ya. Apa sih yang membuat produk Anda lebih unggul ya? Bahannya, kainnya ya, tenunnya ya, warnanya ya. Dan keunggulan kompetitif apa nih? Masalah harga ya. Harga tidak kalah bersaing ya. Seandainya harga Anda atau pakaian yang Anda jual lebih mahal ya, tentu Anda akan bicara masalah apa? Kualitas teman-teman ya. Nah, ini masalah perdagangan global ya. Anda harus siap kawan-kawan ya, 3 hal ini ya. Oke, selanjutnya kawan-kawan, kita lihat ya, kita akan lihat teori perdagangan klasik ya. Artinya ada beberapa hal teman-teman ya. Teori perdagangan klasik adanya namanya merkantilisme ya, merkantilisme teman-teman ya. Nanti dibaca lagi kawan-kawan ya. Merkantilisme ini apa ya? Nah, merkantilisme adalah ya menyatakan bahwa satu-satunya cara negara menjadi kaya ya atau sukses ya adalah dengan melakukan ekspor. Benar ya. Dan meminimal import ya. Tapi kan ekspor yang kita kirimkan ke luar negeri kan harus produk-produk yang ini ya, berkualitas ya. Tadi yang saya katakan ya, kualitas produk, saya kembali lagi nih ya teman-teman ya, perhatiin lagi ya. Kualitas produk ya, pelayanan, servis, dan ketiga manajemen perusahaan ya. Jadi kita nggak bisa sekedar apa ya, kalau bahasa gaulnya omon-omon ya, tidak sekedar omon-omon ya. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman, 3 hal ini ya. Kualitas produk, pelayanan, servis, dan manajemen perusahaan ya. Sehingga apabila terjadi selisih ekspor lebih besar akan menjadi pemasukan income yang kemudian dikonversi ya, dikonversi emas ya dalam bentuk emas atau gold ya. Ini bagus sekali ya. Anda punya keuntungan, punya apa ya, profit, Anda konversi dalam bentuk emas atau gold atau mata uang dolar ya. Sehingga emas merupakan bukti bahwa semakin banyak emas yang negara miliki atau perusahaan ya, maka organisasi tersebut makin kaya ya. Nah, ini artinya saya mengajak Anda ya untuk kalau ada keuntungan ya, agar Anda ya mengelola keuangan Anda atau mengkonversikan dalam bentuk emas, dolar, atau barang-barang berharga ya. Sorry, bukan barang, surat-surat berharga ya. Nah, ini penting sekali ya. Ini teori merkantilisme kawan-kawan ya. Oke. Nah, yang kedua kita perhatikan teman-teman. Ada teori absolute advantage. Ini Adam Smith ya. Lebih berbicara atau berdasarkan pada besaran variabel real, nyata teman-teman ya. Oke. Bukan moneter, sehingga dikenal namanya teori murni atau pure teori perdagangan internasional ya. Arti murni ini apa kawan-kawan, atau pure ini adalah bahwa teori ini memusatkan perhatian pada variabel real ya, seperti nilai suatu barang yang diukur dengan banyaknya jumlah tenaga kerja atau labor ya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Jadi
ada perhitungannya. Kita memproduksi suatu barang, ya, misalnya produk sepatu atau sandal, ya, perhitungannya gimana? Bahan baku, karyawan, listrik dan sebagainya, ya. Sehingga dari perhitungan ini menghasilkan barang, makin banyak tenaga kerja atau labor yang bekerja dapat menghasilkan barang dan makin tinggi nilai barang tersebut. Ya, artinya di sini Adam Smith mengajak kalau masyarakatnya atau bangsanya bekerja, ya, menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kawan-kawan, ya, sehingga produk ini dibutuhkan, dicari, diminati, ya, sehingga produk ini mempunyai nilai tinggi atau nilai harga barang atau nilainya tetap mengikuti harga-harga pasar, ya. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya produk mie instan, ya. Mie instan, ya saya nggak usah sebutkan namanya, nanti terlalu iklan kawan-kawan, ya. Mie instan, ya. Bagaimana produk mie instan diproduksi, cabangnya ada di Jakarta, di Surabaya, ya, sehingga memproduksi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mencari, menikmati dan diminati, ya. Nah ini, ya, ini teori dari Adam Smith, ya kawan-kawan, ya. Oke, sekarang kita akan lihat teori perdagangan modern, kawan-kawan, ya. Teori perdagangan modern, mohon perhatikan teman-teman, ya. Ini ada namanya comparative advantage, ya, dari J.S. Mill dan David Ricardo, ya. Ini berbicara tentang mengatakan suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative advantage, unggul, produk unggulan, kawan-kawan, ya, yang terbesar, ya, keunggulan advantage yang terbesar, ya kawan-kawan, dan mengimport barang yang memiliki comparative disadvantage, ya, artinya produk yang mungkin tidak berkualitas atau produk namanya KW, ya, untuk menyenangkan mitra negara lain, ya. Artinya comparative advantage ini mengajak kita tingkatkan ekspor, ya, tingkatkan ekspor dengan produk comparative advantage yang terbesar, yang unggul, ya kawan-kawan. Tetapi kita mengimpor barang-barang yang sesuai kebutuhan kita, ya, sesuai kebutuhan negara tersebut, ya, sehingga terjadi perdagangan ini menjadi surplus, ya, ekspornya lebih besar dibandingkan impor, ya. Nanti kita akan lihat teman-teman, ya. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat ada lagi teori Heckscher-Ohlin, ya, ini nama orang, ya, menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik, ya, di mana sekarang ini negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif secara melimpah, secara intensif, ya. Tentunya menurut teori ini Heckscher-Ohlin, ya, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan, ya, saya ini perbaiki lagi kata-katanya, disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan comparative advantage, ya. Nah, ini penting sekali kawan-kawan, ya. Ini kita bicara ini, ya, teori modern kawan-kawan, ya. Jadi produk ini harus memiliki comparative advantage, ya. Artinya unggulnya dalam bentuk apa, ya? Keunggulan comparative advantage masuk ada bagiannya yaitu keunggulan teknologi, ya. Oke. Dan keunggulan faktor produksi, ya. Jadi kita bicara tadi tadi yang ini komparatif unggul, teman-teman, ya, dari J.S. Mill, ya. Tapi kita akan bicara lebih besar lagi, ya. Tidak hanya keunggulan yang terbesar, tetapi keunggulan yang terbesar ini adalah di dalamnya ada keunggulan teknologi, ya, dan keunggulan faktor produksi, ya. Contoh, kita lihat teman-teman, negara China, Jepang, dan Korea Selatan, ya, unggul dalam teknologi dan kualitas produksi, ya, khususnya produk-produk, ya. Saya nggak usah sebutkan merek-mereknya, ya, Anda tahu sendiri lah, ya. Kita lihat
mungkin produk mesin cuci, kulkas, ya, atau produk kendaraan, teman-teman ya. Ternyata unggul dalam teknologi dan kualitas produksi ya, dan tidak kalah dengan produk-produk dari benua Eropa atau benua Amerika Serikat ya. Nah, kawan-kawan, kita akan bicara lagi bagaimana lebih besar lagi, bagaimana tentang hubungan kerjasama ekonomi bisnis internasional ya. Tentunya sangat penting ya di dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif ya. Kita lihat kerjasama ekonomi bilateral ya. Oke, Johannes silakan masuk Johannes ya. Pertama, kerjasama ini melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu ya. Contoh kerjasama Indonesia Amerika untuk perdagangan komoditas perkebunan ya, sudah berjalan kawan-kawan ya. Lalu berikutnya ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan tertentu ya. Contoh kerjasama ekonomi antar negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ya. Nah, ini sudah terjadi. Sekarang pasar ekonomi ASEAN terbuka lebar ya, terbuka luas ya. Permasalahannya teman-teman, Anda siap nggak nih ya? Saya udah ngomong berkali-kali ya, Anda harus siap ya. Apalagi pasar masyarakat ekonomi ASEAN sudah berjalan, sudah terbuka ya. Nah, kesiapannya ada di tangan Anda sendiri, kawan-kawan ya. Lalu berikutnya ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional secara luas, kawan-kawan. Kerjasama ini melibatkan banyak negara dan sekarang ini tidak terikat batasan wilayah atau regional atau kawasan negara tertentu. Ya, contoh, misalnya kerjasama negara-negara penghasil minyak OPEC, kawan-kawan ya. Lalu berikutnya ada kerjasama ekonomi antar regional, ya bisa kita lihat. Kerjasama ini terjalin antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional, ya, dan sudah terjadi. Artinya kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Eropa, ya, masyarakat ekonomi Eropa dengan masyarakat ekonomi Asia Tenggara (MEA), ya. Nah, makin luas lagi nih kawan-kawan ya. Kita tadi bicara masyarakat ekonomi ASEAN. Sekarang kerjasama dengan masyarakat ekonomi Eropa ya. Jadi penting sekali dalam hubungan ekonomi bisnis internasional. Permasalahannya, this is big question mark untuk Anda ya, big question mark ya. I told you ya, saya bilang kepada Anda ya, I told you ya. Kita sudah siap apa belum ya? Kita sudah siap apa belum? Nah, ini penting sekali kawan-kawan. Saya ingatkan lagi, siapkan diri Anda. Baik dari segi knowledge, pengetahuan, ya, manajemen knowledge, bidang keuangan, bidang SDM, ya, bidang marketing bisnis, ya, komunikasi bisnis bahasa Inggris, ya, dan berbagai hal, ya. Ini apalagi Anda sebagai generasi muda, Gen Z, ya, yang semakin canggih harus siap, ya. Apalagi saya, ya, selalu mengikuti berbagai inovasi-inovasi yang perubahan terjadi, ya. Apalagi dalam suasana ekonomi politik yang semakin berinovasi, ya. Ekonomi berinovasi, ya. Sistem kuliah berinovasi dan berbagai hal. Kita harus siap, teman-teman, ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat lagi, kawan-kawan. Iya. Bagaimana Bapak Presiden Jokowi pandangan terhadap ekonomi bisnis internasional? Perhatikan, teman-teman, ya. Beliau menyatakan resolusi Presiden Jokowi di tahun 2023, ya, ini akan dilanjutkan lagi 2024, di mana Bapak Presiden berharap agar Indonesia tidak terkena imbas resesi global sebagai resolusi untuk tahun 2023, ya. Nah, tentunya 2023 baru kita alami, ya. Kalau bisa, beliau menyatakan kita melewati tekanan turbulensi kemarin di tahun 2022, kita harapkan 2023 ini tahun ujian, kalau bisa lewati, insya Allah ya di tahun 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, ini pendapat Bapak Presiden Joko Widodo, ya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ya, sehingga beliau menyatakan harapan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 bisa berada di atas 5%, ya.
Kita akan lihat apakah tahun 2023 berhasil, ya. Oke, kita lihat teman-teman. Ya, artinya teman-teman, ini 2023 ya, di mana Pak Jokowi mengharapkan ya. Ini teman-teman ya, harapan Bapak Presiden. Kita lihat apa yang beliau katakan. Ya, syukur alhamdulillah ya. Keberhasilan neraca perdagangan 2023 di April 2023 kemarin ya, ini menurut Badan Pusat Statistik Nasional ya, di mana BPS melaporkan capaian perdagangan internasional Indonesia pada April 2023 mengalami surplus ya, alhamdulillah ya. Dan ini melanjutkan kondisi positif selama 36 bulan berturut-turut sejak 2020 ya. Artinya kita lihat teman-teman, perkembangan neraca perdagangan Desember 3,96, Januari 3,88, Februari 5,40, Maret ya turun ya 2,83, dan April naik 3,94 ya. Sehingga total nilai ekspor, perhatikan kawan-kawan, untuk pertanian, kehutanan, perikanan ada 0,29 ya. Migas 1,26 ya. Ini dalam bentuk jutaan US dollar ya kawan-kawan ya. Lalu tambang dan lainnya 4,75, dan alhamdulillah industri pengolahan 12,99 ya. Jadi total sekitar 19 juta mungkin ya. Sorry. 19 angka dalam miliar dolar Amerika. 19 miliar, 29 ya. 19 miliar, 29 US dollar ya. Alhamdulillah, nilai ekspor April ya. Lalu nilai impor April totalnya 15,35 miliar US dollar, artinya 19 kurang 15 adalah dapat sekitar at least 4 miliar ya, surplus ya. Di mana bahan baku penolong 11,60 ya. Barang modal 2,35 dan barang konsumsi 1,40 ya. Jadi surplus kawan-kawan ya. Kita lihat catatan dalam ekspor, kita berhasil dalam komoditi biji logam perak dan abu ya, mengalami pertumbuhan nilai tertinggi 166,8 juta US dollar terhadap Maret 2023. Nah, alhamdulillah ya. Lalu komoditas mesin dan perlengkapan elektrik sebagainya mengalami penurunan nilai terbesar 232,3 juta US dollar terhadap Maret 2023. Jadi industri pengolahan mengalami peningkatan, tambang dan lainnya 4,75, migas 1,26, dan pertanian dan kehutanan memberikan kontribusi 0,29 ya. Lalu impor, kita lihat komoditas ampas ya, dari sisa industri pertumbuhan nilai 73,20 juta US dollar ya, Maret 2023. Komoditas plastik dan barang dalam impor mengalami penurunan ya, 308,18 juta US dollar terhadap Maret 2023. Artinya teman-teman perhatikan ya, ekspor kita nilainya 19 miliar,29 ya US dollar, dan nilai importnya adalah 15,35 miliar US dollar ya. Artinya kita mengalami surplus ya, sehingga neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus keuntungan sebesar 3,94 ya. Saya ulangi lagi, 3,94 miliar dolar US dollar ya. Surplus terjadi selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ini kata Bapak, sumbernya dari Bapak Iman Mahdi ya, dari Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS ya, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia teman-teman. Artinya dari semangat kita melewati tekanan-tekanan ekonomi ya, alhamdulillah keberhasilan neraca perdagangan 2023 tahun lalu menghasilkan surplus yang luar biasa ya. Syukur alhamdulillah kawan-kawan ya. Tentunya kawan-kawan kita lanjutkan bagaimana keuntungan dan kerugian perdagangan internasional dalam dunia bisnis ya. Ada untung ruginya ya dalam perdagangan internasional buat Indonesia ya. Positifnya mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional ya. Tadi kita sudah tampilkan ya.
lalu menambahkan devisa negara. Ketiga, mendorong kemajuan iptek dalam negeri. Keempat, melalui impor kebutuhan negara dapat terpenuhi, kawan-kawan ya. Lalu 5, memperluas lapangan pekerjaan, kesempatan masyarakat untuk bekerja ya. Lalu negatifnya apa nih kawan-kawan? Barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya impor ya. Ya kembali lagi, kemarin Sikra nanya tuh, bagaimana tuh kualitas barangnya ya. Nah ini teman-teman ya, jaga kualitas ya, sehingga barang produksi Indonesia tidak terganggu ya. Kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat. Keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan negara akan semakin rendah. Nah ini ya, menjadi apa? Menjadi renungan kita ya. Tes, apakah dengar? Ya, menjadi renungan kita ya. Apakah kita siap apa tidak, teman-teman ya? Nah, selanjutnya pandangan Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kalla, beliau menyatakan kita masih ada banyak lemah, kawan-kawan. Ini bukan saya ngomong ya. Nanti kalau saya ngomong, dikira saya ini. Jadi saya menampilkan apa yang dikatakan oleh bapak para tokoh bangsa ya. Masih banyak kelemahan ya. Ada 4 kelemahan Indonesia hadapi pasar bebas ya. Nah ini nanti teman-teman tolong lihat ya. Nah, saya tidak akan jelaskan di sini ya. Anda harus lihat apa kelemahan kita ya, sehingga kita siap bersaing ya. Ini mungkin nanti akan saya keluarkan ya dalam ujian UTS nanti ya. Apa nih pandangan Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kalla? Ada 4 kelemahan ya. Mungkin bukan 4 lagi, lebih saya rasa ya. Nah ini saya pentingkan sekali ya, kualitas produk, kualitas kita bersaing dalam pasar internasional ya, apalagi masyarakat ekonomi ASEAN sudah bekerja sama dengan masyarakat ekonomi Eropa ya. Lalu kualitas kita sebagai calon-calon manajer, bagaimana bisnis communication dalam bahasa internasional, sudah siap nggak ya? Lalu skill manajerial perusahaan ya, baik dalam bidang produksi, marketing, SDM, keuangan, dan berbagai hal ya, teknologi kawan-kawan ya. Ini ya, nanti tolong dibaca lagi ya. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Ini tugas studi kasus kedua ya. Kita akan banyak studi kasus kawan-kawan ya, agar membuat Anda wawasannya lebih baik ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat tugas studi kasus kedua. Iya. Di mana kita telah mempelajari resolusi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam ekonomi bisnis 2023 ya. Tentunya ada keberhasilan teman-teman ya. Keberhasilan dalam ekonomi bisnis ya. Sekali lagi ya, ekonomi bisnis ya. Jangan bicara-bicara kemana-mana. Kita ilmu ekonomi bisnisnya jangan dibawa ke politik kemana ya. Jadi ngaco ya. Kita hanya bicara ekonomi bisnis ya, perdagangan ya. Dan ekonomi bisnis dan ekonomi pembangunan ya, pembangunan dalam negara kita ya, sehingga ekonomi kita menguat, membuka lapangan pekerjaan ya, masyarakat adil makmur sejahtera ya. Jangan bawa-bawa ke politik atau kemana-mana. Saya nggak akan membahas itu ya teman-teman ya. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, jelaskan 10 keberhasilan Indonesia dalam ekonomi bisnis perdagangan internasional. Anda harus jelaskan dengan lengkap dan mantap ya, dengan lengkap dan mantap kawan-kawan ya. Jelaskan kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, 2A, dalam ekonomi bisnis internasional tentunya masih banyak yang belum sempurna dan harus dilanjutkan ke pemimpin berikutnya ya. Nanti bulan Oktober ya. Berikan 5 sektor bisnis Indonesia yang harus diperbaiki agar kita siap bersaing dalam pasar internasional ya. Pasar internasional ASEAN, Asia, dunia ya, Eropa ya, kita udah masuk kerjasama ya. ASEAN dengan masyarakat ekonomi Eropa ya. Anda boleh memberikan jawaban lebih dari 5 ya. Misalkan teman kita Sikra mau kasih 7 jawaban atau 8 jawaban.
saya persilakan ya, diketik kawan-kawan ya. Artinya saya akan melihat Anda sebagai sarjana-sarjana yang berkualitas ya. Berkualitas tidak hanya sekedar teori, Anda bisa menelaah dalam studi kasus ini ya, studi kasus ini ya. Mohon teman-teman juga hadir dalam siaran YouTube saya ini agar sebagai promosi kita ya. Ini sebagai usaha kita mempromosi kampus kita ya. Lalu berikutnya tugas studi kasus kirimkan ke email dosen yang tertera di WA Group ya sebelum ujian tengah semester atau bersama UTS kawan-kawan ya. Artinya nanti UTS-nya misalnya hari Rabu ya, tolong dikirimkan hari Rabu juga pada hari itu juga ya, jangan hari Kamis, Jumat ya. Kadang-kadang saya memberikan kemudahan ya, tapi Anda jadi terlena kawan-kawan ya. Nah, ini kan saya udah bilang bahwa kita sekarang ini di dalam pasar dunia kompetitif globalisasi harus siap kawan-kawan ya. Jangan sampai terlena kawan-kawan ya. Sehingga harap tulisan jawaban Anda jangan asbun ya, atau ya asal bikin aja lah ya. Saya bisa melihat ya. Dan jawaban UTS Anda kirimkan hanya satu kali, tidak ada minta perbaikan ya. Karena saya udah tegur perbaikan ya. Nah ini gimana ya? Tidak ada perbaikan ya, hanya satu kali. Jadi Anda harus kirimkan berpikir dengan baik ya. Lalu dalam tugas studi kasus, saya sebagai dosen berhak menegur Anda ya. Artinya bahwa Anda, saya akan katakan dengan jujur dengan apa adanya bahwa tulisan Anda tidak berkualitas ya. Karena ini sangat penting. Dalam penulisan ini, siapa tahu nanti Anda membuat jurnal penulisan ekonomi, skripsi, tugas akhir ya. Kualitas penulisan ini sangat penting sekali ya. Sehingga saya sebagai dosen berhak tegur Anda ya. Mohon kalau saya tegur ya, Anda jangan baper, jangan emosi atau tersinggung ya. Ini saya memberikan teguran karena saya ada peduli dengan Anda ya. Ada ingin Anda sukses dan berhasil ya. Oke, silakan masuk ya. Sehingga Anda bisa menjadi sarjana-sarjana yang berkualitas ya. Ini sekarang ini kita dituntut untuk lebih berkualitas ya. Jika Anda asbun dalam tugas ini, saya akan menegur Anda ya, teman-teman ya. Sehingga kita harapkan kita sukses ya, berhasil untuk Indonesia ya. Salam sukses ya. Sebelumnya saya ingin ucapkan kepada pimpinan kita yang baru, Bapak Dr. Khairuddin MM MSI ya, sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Golden Institute ya. Saya berharap mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugas amanah dengan baik ya, menjalankan program-program dari visi misi kampus kita sehingga kampus kita menjadi berkualitas, menjadi mampu bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi sehingga dapat mengembangkan kontribusi kita ke dalam dunia pendidikan bagi kemajuan bangsa Indonesia yang tercinta ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Khairuddin, Magister Manajemen, Magister Sains sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Golden Institute untuk periode 2024 sampai 2028 ya. Baik, teman-teman, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua sebagai keluarga besar STIGI Jakarta. Amin ya. Baik, kita sudah lebih dari 35 menit. Saya akan stop share kepada Anda. Mohon kawan-kawan open kamera, saya akan screenshot kepada teman-teman. Mohon open kamera kawan-kawan ya. Iya, oke. Open kamera sebentar ya. Saya ingin screenshot sebentar ya buat laporan ya. Christopher, apakah Anda di sana? Nggak ada atau meninggalkan tempat. Oke, saya screenshot ya. Oke. Oke, Yohanes, ada? Christopher? Iya, oke deh ya. Ya, hari ini ada ya Pak, ada. Ya, oke. Yohanes, oke. Semangat ya. Yes, oke ya. Oke, lalu ada Valentinus, ada Nostalgia Simamarta, ada Maria, ada Christopher Orlando, dan ada Sikra ya. Sikra agak keluar, mungkin terganggu ya. Baik teman-teman, demikian pertemuan kita ketiga ya pada tanggal 27 Maret 2024. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima Selamat kasih, Pak. pagi. Oke, terima kasih. Sukses selalu Bang Yonas, Bang Valentinus, Iya, Maria, Bang. Nostalgia, Christopher. Oke, sukses selalu.